Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik pemirsa, saat ini kita berada di SMK Pelita Japah. Pada podcast ini kita menghadirkan tiga narasumber. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang meliputi Kabupaten Grobogan dan Blora. Selamat siang Pak Budi Santosa. Selamat siang. Yang kedua narasumber kita tentunya ini adalah Kepala SMK Pelita Japah, yaitu Bapak Sucipto Sarjana Teknik. Selamat siang Pak Cipto. Selamat siang. Ini sebenarnya saya manggilnya Mas biasanya, kalau dulu kan manggilnya Mas. Selanjutnya ini alumni dari SMK Pelita yang kemarin barangkali sempat viral hanya di Blora karena sudah pernah masuk Metro TV. Ya Mas. Mas Adiratif ini alumni SMK Pelita yang pernah bekerja di Korea Selatan, kemudian mampu mengembangkan pertanian. Jadi orang Blora mengenalnya sebagai petani milenial. Sekalian di SMK Pelita Japah ini kita akan diskusi banyak tentang kemarin seperti yang disampaikan itu globally lokali. Ini luar biasa. Jadi pemikiran global tapi tidak meninggalkan nilai-nilai luhur kearifan lokal. Begitu Pak ya? Jadi ini kita think globally itu kita berpikiran atau berwawasan secara global. Act locally kita bertindak berdasarkan nilai-nilai luhur budaya lokal. Anak-anak utamanya seperti anak-anak di Japah ini dari Pak Cipto ini senang sekali saya. Ada yang seperti Mas Adi yang mana berpikirannya sangat luas sekali. Jadi orang tidak harus hidup atau tinggal di Blora, di Japah, tapi beliau bisa berkembang hebat di luar negeri, tapi tetap ingat jati dirinya adalah anak Blora. Sehingga Mas Abdi begitu beliau sampai di Korea, dia masih ingat tanah leluhurnya, sehingga begitu dia menguasai ilmu pengetahuan dan ini kembali lagi ke desanya untuk melibatkan Japah. Saya sangat senang sekali, kami sangat berharap dan kita juga mensupport semua SMK yang ada di KCD 4 ini, di mana SMK ini yang ada di KCD 4 ini ada 105. Kami sangat berharap siswa-siswinya bisa meniru Mas Abdi. Dan kami selalu di dalam setiap kesempatan selalu anak-anak silakan berpikir global, bekerja di mana saja, tetapi ingat jati diri kalian adalah anak Blora, anak Blora. Baik, tema tersebut itu berarti menyeluruh untuk semua SMK di Jawa Tengah dulu kan maksudnya? Di KCD. Oh. Karena memang ini ide ini kami dari saya pribadi yang mengeluarkan ide think to be economy. Jadi dalam arti lokalnya lokal Blora dan Grobogan itu Pak ya? Lokal di mana anak itu berada. Sebab kalau anak-anak ini sudah punya nilai-nilai luhur internal dalam diri mereka yang hasil didikan dari bapak ibu guru di sekolah mereka, ini akan memperkuat jati diri mereka dalam setiap bertindak, dalam setiap berperilaku maupun berpikir. Mereka akan selalu mendasarkan diri bahwa sejatinya dia itu adalah anak dari Blora. Yang menunjukkan pastinya sesuai dengan kebutuhan itu lulusan SMK itu terserap di dunia industri. Yang pertama sesuai dengan kompetensi. Yang kedua, alhamdulillah juga mana kompetensi itu bisa dijadikan unggulan untuk berusaha. Jadi yang diunggulkan itu semua. Ya kemudian faktor pendidikan biasa. Dan juga kalau pendidikan pastinya di SMK kita itu maaf seperti saya katakan tidak mau mengurangi cara pembelajaran. Bahkan yang tertulis SMK kita bengkel dan ruangan terbuka baca dan ada di yang kita benar adalah jadi yang dibutuhkan adalah terserapnya alumni SMK kita yang kedua Selanjutnya barangkali Pak apa ya capaian prestasi tertinggi apa yang dicapai oleh SMK Pelita Japah selama ini Pak?
sampaikan pada halayak umum capaian-capaian prestasi yang pernah dicapai? Oh, kalau di Kabupaten Kuta itu 14 saya kita sudah pernah jadi juara 3. Nah, saya ngajak ini juga dulu di Jogja, apa lagi? Kontes mekanik, kita ada di 10 besar, DIE dan Jangan DIE. Kemudian yang di luar pendidikan itu di genre ya, gitu ya. Jadi kita menjadi juara nomor di Kabupaten Kuta. Seperti itu. Alumni nih Mas Adi ini bisa diceritakan Mas dulu setelah lulus SMK Pelita Japah ini langsung ke Korea atau melalui training dulu Mas Adi? Jadi singkat cerita ya, perjalanan saya selama lulus mungkin agak sedikit mundur sedikit ya. Saya adalah salah satu anak muda di Blora ya, yang mungkin diselamatkan oleh SMK Pelita. Jadi singkat cerita itu dulu ketika saya SMP itu menargetkan saya akan masuk ke SMK Pelita. Tapi karena satu dan dua hal orang tua itu tidak mengizinkan. Jadi mungkin karena faktor ekonomi dan sebagainya. Sehingga waktu itu saya sudah memutuskan untuk menjadi pengembala sapi. Makanya kenapa Instagram saya itu namanya Anak Gembala ya, saya tidak ingin menghilangkan histori tersebut. Sehingga singkat cerita waktu itu saya masih ingat betul ada Mbak Siti, ada Pak Anto waktu itu datang ke rumah. Sampai beberapa kali tidak ketemu dan sampai di satu datang yang kedua atau yang ketiga waktu itu ya. Mungkin sampai saya tentang membala sapi, akhirnya saya ditanya apa masuk sekolah. Saya akhirnya menjawab mau dan bergabung saya di sana. Dan satu hal yang memang menjadi menakutkan waktu itu adalah terkait administrasi. Jadi selama di SMK Pelita pun bisa dipastikan mungkin ada membayar tapi sedikit. Saya masih ingat betul ketika waktu sekolah di Pemja Pencaksilat di Puro waktu itu. Saya masih belum bisa melunasi untuk biaya seragam. Sehingga waktu itu untuk ikut Kopda saya pinjam seragam sebenarnya kakak kelas dari waktu itu ada Mas Reza. Jadi itu menggambarkan bagaimana posisi SMK Pelita sebenarnya sangat strategis untuk menjadi jembatan bagi anak-anak pinggiran seperti kami untuk kemudian bisa mendorong asa tersebut untuk semakin dan berangkat dari sana revolusi mental itu kemudian saya temui ketika menghadapi sistem pendidikan yang ada di sini. Jadi umumnya sekolah itu kan ya relatif saja begitu, akan tapi ketika saya berada di SMK Pelita, saya benar-benar mengalami revolusi mental yang cukup signifikan. Termasuk dulu ketika saya ada di depan umum seperti ini, saya tidak bisa ngomong. Dan ini adalah salah satu produk hasil dari buat pendidikan SMK Pelita waktu itu. Yang mungkin semakin diperlengkap ketika ada di organisasi itu sebagainya. Sehingga ini menjadi instrumen bagi saya pribadi untuk tetap bisa berjalan sampai hari ini. Dan singkat cerita ketika saya sudah lulus dari SMK Pelita pun memang karena faktor regulasi ya di Indonesia itu salah satu beberapa perusahaan itu memang mensyaratkan ada tinggi badan tertentu sehingga saya tidak masuk dalam kategori tersebut. Sehingga waktu 2 tahun dari lulus 2015 sampai 2017 itu menjadi ranah untuk pendewasaan diri saya. Jadi saya itu anak pertama dari 2 bersaudara laki-laki gitu kan. Harga diri menjadi nilai semangat saya gitu kan. Ini harga diri, saya sudah lulus dan saya memutuskan untuk harus keluar dari rumah dulu untuk dalam rangka mendewasakan diri dan mencari pengalaman lebih banyak. Sehingga waktu itu saya melanjutkan sekolah bahasa Korea di Kabupaten Pati dan sebelum itu saya mencari bekal untuk biaya sekolah itu kerja jadi kuli bangunan dulu waktu itu. Jadi kalau teman-teman keluar dari Kabupaten Pati menuju Aranjuwol itu ada Nasmoko di kiri jalan, itu dulu saya membangun. Jadi setelah lulus SMK? Setelah lulus SMK, jadi saya membangun jembatan itu dulu saya. Saking gengsinya saya waktu itu, saya ketika ditanya sama teman-teman itu kerja di mana, saya jawabnya kerja di Nasmoko. Meskipun sebagai kuli bangunan, saya waktu itu seperti itu. Singkat cerita, saya lulus dari akademi kuli bangunan itu. Saya melanjutkan sekolah di Sonagi. Pendek cerita itu seharusnya untuk ke Korea itu kan butuh biaya yang sedemikian banyak ya, range 40, 50, 70 juta itu dipakai tidak semuanya. Tapi barokah dengan pendidikan ya, bahwa tagline di SMK kita itu kan warga kedisiplinan dan keterampilan. Sehingga saya kejujuran juga. Jadi
terlepas dari apapun persepsi dari yang punya pihak sekolah itu, beliau menggratiskan semua administrasi saya dari awal sekolah, kemudian sampai berangkat itu yang seharusnya saya mengeluarkan biaya sekian, saya tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Dan mungkin bisa dicari data bahwa satu-satunya pekerja migran Indonesia di Korea Selatan yang bisa kerja ke sana dengan tanpa keluar biaya sama sekali mungkin adalah saya. Dan ini adalah salah satu hasil dari output di SMK Pelita. Sehingga ketika tadi Mas Iri ya, menanyakan apa prestasi SMK Pelita itu, sebenarnya jika kita berbicara prestasi ya di negara Indonesia saat ini, untuk menorehkan prestasi itu sebenarnya sangat mudah, dalam tanda kutip yang penting temannya banyak. Tetapi prestasi yang sejati itu adalah apa yang kemudian diceritakan oleh Pak Sucipto selaku kepala sekolah kami. Jadi kami adalah prestasi beliau, bagaimana mengangkat kami kaum pinggiran yang kemudian bisa hidup sampai hari ini, bahkan dengan posisi yang sedikit lebih baik. Mungkin sedikit cerita itu, sampai 2017 itu rumah kami itu masih numpang di tanah orang. Jadi masih numpang di tanah orang, dan rumah pun itu hasil swadaya masyarakat. Jadi ini menggambarkan bagaimana kami di desa-desa perbatasan itu masih banyak problem yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Belum lagi infrastruktur dan sebagainya. Sehingga dengan adanya SMK Pelita ini bisa menjembatani kami, dan saya adalah salah satu bukti. Ya, bukti nyata bisa dicek, bisa diaudit mungkin sampai di rumah saya ya dari ini. Alhamdulillah Pelita memang bisa menjembatani semua. Ke Pak Budi Santoso ini terkait dengan pendidikan vokasi, itu penerapannya selama ini yang di Blora seperti apa Pak? Pendidikan vokasi itu. Ya. Arahnya ada 3 jalur sebenarnya. Jadi yang di kerja, melanjutkan dan wirausaha. Tapi dari 3 jalur ini kami tekankan adalah yang bekerja dan wirausaha. Kalau melanjutkan biar urusan anak SMA. Kalau anak vokasi, maka tadi sudah betul apa yang dilakukan Pak Cipto ini dan hasilnya Mas Adi itu bahwa anak vokasi itu harus bekerja. Sehingga dengan bekerja, anak vokasi itu dibutuhkan kompetensi yang tinggi, segi keterampilan. Tetapi kelemahannya, walaupun banyak vokasi mengajarkan keterampilan, tetapi yang soft skill kadang-kadang sangat lemah. Oleh karena itu tadi Pak Cipto bagus sekali, sehingga Mas Adi, pengakuan Mas Adi, saya bisa berbicara seperti ini adalah karena dididik di sini. Nah itulah pentingnya mengajarkan tidak hanya hard skill tapi juga soft skill, di mana keterampilan untuk public speaking juga perlu. Karena anak-anak SMK bahkan dia kadang-kadang pintar keterampilan, tapi begitu wawancara dia banyak yang gagal karena tidak menguasai speakingnya itu tadi. Oleh karena itu di sini dilatih tidak hanya kejujuran, kedisiplinan, tapi juga keterampilan. Ini adalah bekal anak untuk bisa mencari pekerjaan. Ini yang diperlukan. Dan hebatnya lagi, Pak Cipto ini dengan SMK Pelita ini, anak-anak sekarang luar biasa. Sehingga dengan hasil yang luar biasa ini, kami tidak tinggal diam. Kami di KCD4 memantau perkembangan SMK-SMK mana yang sekira perkembangannya pesat sekali akan kami dorong untuk lebih cepat lagi. Dan bisa memberi manfaat dan bisa berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Dan sudah terbukti SMK Pelita ini dampaknya terhadap Kecamatan Japang tadi yang seperti dikatakan beliau kan sangat luar biasa. Apapun yang dibutuhkan Kecamatan Japang, SMK Pelita tidak pernah menolak. Sehingga kebutuhannya akan dipenuhi semuanya oleh SMK Pelita. Oleh karena itu banyak bantuan yang kami berikan untuk melibatkan SMK ini. Karena kami percaya, kami yakin SMK hebat, Indonesia akan kuat. Terus terang sekali, ini penemuan Pak Suta yang luar biasa, begitu melihat di Japang tidak ada SMK, beliau mendirikan SMK. Sebab kami terus terang sangat, kalau kita mendasarkan sekolah negeri, sangat amat kekurangan sekali. Jadi kami masih membutuhkan peran dari swasta untuk bisa ikut berperan menggerakkan kapal besar yang bernama Indonesia. Kalau kapal besar itu hanya digerakkan oleh sekolah negeri, kami yakin ini tidak akan mungkin bisa. Alumni SMK Pelita ini yang terserap
ke dunia kerja prosentasenya kira-kira berapa persen Pak? Sudah 90% mesra. Yang tahun 2090%. Nah, mungkin satu-satunya yang menyerahkan ke naker dolar itu SMK Putra. Karena kebetulan aja Pak Indro itu takut itu betul. Dan kebetulan dulu kita agak lambat itu karena musuh kita Pak tadi itu diterima di Sekdes. Dan sekarang ada pilihan yang jadi cepat transisi juga seperti kita. Kemudian kami dengan tim di sini itu selalu Mas ini. Yang terakhir kemarin angkatan Mas Anang ini kami sekolah vokasi Pak UNS ada 12 sehingga tidak berhenti di sekolah pelita saja. Ada yang di sini yang mempunyai keinginan untuk menambah skill di vokasi itu tersalurkan dengan baik. Alhamdulillah semua di pusat-pusat semua di Sinarmas, di Unimed, di terakhir bahkan vokasi UMS itu tidak punya jurusan welding. Adik kami yang itu kita latih welding sini diterima juga Pak di Sinarmas, besok center berapa. Jadi kebetulan juga ini Pak Budi saya informasi yang saya terima dari vokasi karena maaf sebenarnya organisasi Pak Muhammadiyah itu banyak teman-teman Muhammadiyah itu sudah didatangi sama Pak Dr. Suryono itu, tapi tidak ada dia untuk kesana. Kok saya malah cukup bahwa Pak semalam 17 Pak, 17 siswa kami yang itu tahu bahwa itu terus bawa semua aja ke sana. Alhamdulillah baik. Kemudian yang tata busana, maaf Pak, asal murni perempuan Pak, murni perempuan usia 18 tahun, kemudian tingginya 145 USG Pak. Bahkan beliaunya kemarin saya datang ke sana untuk MOU, sekolah nggak saya bayar kalau oh bayar sebayarnya kan USG, tapi syaratnya harus berjalan dulu. Itu murni ada saksi. Ya menurut alumni USG Pak, yang sebelah sana. Kaprodi kami lulusan USG. Jadi kami semakin runcing, semakin tajam gitu mengarahkan siswa itu. Tapi diseleksi di sekolah kami USG itu datang nggak sih? Itu cuma diterima. Cuman umurnya saja belum 18 sehingga dia menunggu. Ternyata menunggu itu jalur penganggur Pak. Ya saya terima kan menunggu penganggur kan wajar. Ya kemudian kalau yang kalau dibocekin gitu, yang tidak pas apa? Kita perlu ke belakang. SMK kita 3 tahun, berarti kalau sekarang 17 berarti 14. Tambah kurang 3 tahun berarti 11. Kalau 5 tahun masuk SD boleh kok. Berarti saya menerima hal yang tidak pas dari SD ya Pak ya. Maaf dunia usaha industri saya menerima. Sritek sama juga. Datang Pak Ferry, Pak saya dikasih lewat PKK kasih berapa? Memang Pak selain memang saya tadi maaf di SMK kita tidak ada screening untuk tawaran, namun tidak ada Pak. Karena sepanjang kami adalah masing-masing. Alumni SMK Pelita Japa itu masuk dunia kerja. Dan saya tertarik. Kira-kira resepnya apa ini Pak? Ya, disiplin dan jujur saja. Disiplin dan jujur saja. Kami tadi awal di sini Pak, maaf ya. Bapak Ibu dulu jam 7 kurang 15 mentok itu sudah di depan. Sehingga adik-adik mau tidak disuruh tidak mungkin tak mudah semua di sana. Sekarang kelas 10 ini tidak ada satu gol pun yang terlambat Pak. Bahkan kami menerapkan zero alpha mulai Oktober 2023. Zero alpha. Jadi kalau tidak masuk dia harus kasih informasi yang jelas. Kalau baik pun artinya harus ada surat tertulis. Ini bentuk bagaimana dia siap di perusahaan. Kira-kira proses pembelajaran apa yang membekas di benak Mas Adi sehingga itu menjadi bekal ketika Mas Adi masuk dunia kerja? Pokoknya ketika kita kerja di Korea itu prinsipnya cuma 2. Kamu punya etos kerja dulu, ya kan? Kemudian tekun, ya kan? Nah, kemudian dari 2 faktor ini nanti akan membentuk etika kerjanya. Nah, sehingga dari sana saya kan kebetulan juga dekat dengan orang-orang kedutaan besar, jadi saya sering mendapatkan cerita-cerita itu bahwa salah satu pekerja asing yang ada di Korea Selatan itu yang disukai adalah orang Indonesia. Jadi salah satu notis ya untuk kita, terutama adik-adik di SMK itu, terutama SMK Pelita Japa, bahwa
kita sudah mendapatkan peluang yang cukup bagus gitu kan dengan branding para pendahulu kita yang sudah ada di sana. Tinggal kita konsistensinya, karena konsistensi itu tidak akan kita dapat tanpa ada disiplin di awal. Jika kita di awal sudah disiplin, maka konsistensinya akan lebih ringan kita lakukan. Nah, sebenarnya sesimpel itu saja. Apa yang harus dilakukan SMK kaitannya untuk membangun link and match tersebut, Pak? Ya, ini link and match itu adalah merupakan suatu keharusan saat ini. Jadi antara SMK dan dunia industri, maka kita sekarang membuat program penyelarasan kurikulum. Kurikulum sekarang yang membuat itu ada tidak hanya sekolah dan pemerintah saja, tetapi dunia usaha kita libatkan. Mari kita buat kurikulum bersama. Setelah jadi kurikulum, maka ada yang namanya memasak. Memasak itu anak-anak di sini dimasak sesuai resep yang sudah dibikin kurikulumnya tadi, maka anak-anak dimasak. Nanti kalau sudah jadi makanan, siapa yang menikmati? Yang menikmati juga dunia industri dan sekolah. Seperti Mas Adi, begitu lulus, Mas Adi tentu senang, sekolah juga bangga bisa menghasilkan lulusan yang seperti ini. Oleh karena itu, link and match merupakan suatu keharusan. Sehingga kami mempunyai tagline juga, yaitu namanya chemistry. Chemistry adalah kemitraan sekolah dengan dunia industri. Dan sekolah dengan dunia industri itu wajib tentunya bergandeng erat seias kata. Selama ini yang sudah dibangun dengan MOU, semacam MOU atau apalah itu terkait dengan SMK Pelita, dengan perusahaan mana saja, Pak? Jadi yang pertama itu sebenarnya berbeda. Jadi sebagian kurikulum yang diajarkan di sana itu masuk ke tempat saya, kita adopsi itu, jadikan satu menjadi kurikulum yang sesuai dengan keinginan industri. Tapi saya dulu, Pak, itu pihak enggak, itu bisa nyalurkan. Yang dia beda bisa nyalurkan gitu. Entah itu di perusahaan enggak atau tadi pikir saya seperti itu. Saya ngikuti kok enggak, cuma informasi saja. Ini ada buka bengkel Astra di Pati. Tolong ya pengalaman di Pati juga banyak. Sampai sekarang, Pak kemarin harganya satu miliar. Saya tidak. Kapan kira-kira Honda itu ke Pelita? Itu saya selalu seperti itu. Saya sudah kerja sama 8 tahun yang kesini cuma safety riding saja. Tapi ini mendidik bocah dan pengenalan ini kok mesti dari pikiran kita sendiri. Pak Udin yang kemarin dari Honda ya cuma penerapan teknologi terbaru. Yang tak kelola di sini itu wis podo orang karo BU itu maaf. Belum Pak saya. Itu maaf dari apa saya? Iya. Maka saya lompat sekarang. Yang mau menerima saya dulu apa? Ngaran Saridan. Dia lebih getol. Kebetulan juga sevisi, sefrekuensi dengan pola. Kita harus gini, kita harus gini. Oke. Yang dibutuhkan tenaga kerja saya ada. Yang dibutuhkan apa? Yang penting ulat tidak cengeng. Kita coba ulat di sini. Tapi ada syaratnya apa? Jangan datang ke sekolah saya. 3 tahun Pak. 3 tahun yang lalu sudah datang ke sini. Jangan cari sendiri nanti kekurangan sekolah saya apa. Dengan yang masing-masing. Malah nyambung Pak yang kita tahu sana. Yang di TPSN belum diberikan. Kemudian yang di TKR, sebetulnya yang di TKR bagus. Cuman untuk mengkhusus ke Nissan, Toyota, Daihatsu, kita masih ragu. Pembelajaran yang dulu kita pakai itu Toyota. Tapi yang berkembang di sini itu Daihatsu. Iya Pak, setelah dengan gaji. Padahal setiap yang kita gunakan. Bersyukur kita diselamatkan dengan kurikulum merdeka. Ini sangat bersyukur sekali saya. Karena apa? Sesuai dengan keinginan sekolah. Apa? Yo, aku pengen disiplin. Tok ya tak ada disiplin. Gitu. Kau pengen short frame tak ada kan? Karena kita milih ini. Maka diuji kompetensi kemarin cuma 2 menurutnya. Di TKR sistem rem dan lengkap konvensional. Yang kebetulannya alatnya lengkap, kemudian masih dibutuhkan di bengkel-bengkel lokal seperti ini. Ada enggak tahu? Ada. Efek kita ada, iPad jatuh juga seperti itu. Maka yang binaan ini Pak benar-benar memang kita selektif gitu. Bisa nggak membawa siswa kami itu setelah dengan bina itu dibakar lagi dengan saya? SD kita. Untuk yang alumni ini kira-kira setelah dididik di kawasan pendidikannya SMK Pelita ini, kira-kira skill yang mereka dapatkan, pendidikan, pelatihan yang ada di Pelita ini kira-kira saat di dunia kerja ini
Boleh, ini alumni semua. Ini alumni semua. Yang belakang dua itu masih di UT, bahasa Indonesia, sebelah itu di ATR. Lah mungkin di Mas Aan aja, dan benar. Mas Aan, gimana Mas? Setelah sekolah di sini, ketika masuk dunia kerja ini kira-kira pendidikannya cocok nggak? Terima kasih Pak. Ya sesuai dengan yang SMK kita, yaitu kedisiplinan dan jujur. Setiap saya masuk dunia kerja itu yang ditamakan harus disiplin. Karena disiplin itu hal yang diperlukan dalam bekerja. Sesuai dengan yang diajarkan oleh SMK kita. Terima kasih. Jadi saya langsung masuk di bagian produksi Semarang sesuai jurusan saya. Kemudian selanjutnya karena keinginan dan juga cita-cita saya sendiri untuk melanjutkan pendidikan dan bergabung memajukan SMK Pelita, jadi saya lanjut sekolah dan bergabung di SMK Pelita. Selanjutnya kembali ke Pak Budi Santoso ini Pak, ini terkait dengan respon dunia kerja baik dalam maupun luar negeri sebenarnya seperti apa Pak terhadap alumni SMK ini Pak? Yang kita perlukan seperti yang diceritakan Pak Cito itu, jadi adanya link and match itu real happen, benar-benar terjadi. Bahwasannya kalau mereka rata-rata pembelajaran oke, tapi after that setelah pembelajaran mereka biasanya don't care. Yang penting kamu sudah saya kasih didik, mau bekerja tidak apa-apa. Sebenarnya saya punya jurus yang untuk mengikat mereka. Tadi pagi Mas Pion dari Surabaya kami datangkan ke SMK 1 Dura dengan harapan Mas Pion itu membuat yang namanya kelas industri. Sehingga kelas industri itu dari 36 anak yang masuk kelas industri, harapan saya 36-nya itu setelah lulus harus masuk ke Mas Pion. Karena apa? Kurikulumnya dia yang buat, yang masak juga dari sekolah dan dari ahlinya dari Mas Pion, sehingga kalau tidak digunakan kemudian dilepas saja, nanti ilmu itu akan musnah. Tapi kalau itu dimanfaatkan Mas Pion betul, mereka akan menjadi karyawan hebat yang bisa menghebatkan Mas Pion. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya ini untuk Pak Cito. Kira-kira ini Pak, lihat sukses dalam mendidik anak-anak di SMK Pelita ini seperti apa Pak? Di SMK kita anggap dewasa. Nah, dewasa itu ada 3 kata, ya, memilih, melakukan. Maka saya gambarkan ini ada pen, ada keras, ada air. Yang kita mau nulis berarti kan dipilihlah kertas. Maka kita tulislah yang terbaik. Karena yang bisa bikin sejarah itu ya dirinya sendiri. Terus. Kemudian pola pembelajaran. Maaf tadi saya juga sebut bahwa kami di sini itu cuma mencontohin Bapak. Nggak bisa mengajari. Misalnya, ayo masuk hati, ya kita masuk hati dulu kan, misalnya. Pulang ya kita pulang terakhir kayak gitu. Sehingga timbullah rasa aku gue jadi gitu, masuk aku kayak gitu, itu ada. Terus kemudian yang mungkin tidak ada di wilayah kita ada itu, yang namanya jam pulang pagi itu kan nggak ada. Jam kosong juga tidak ada di sini. Sehingga murni pembelajaran bekerja 8 jam, kita ada di 7,5 jam itu sudah terpenuhi. Yang tidak kalah penting Mas Heri adalah sebelum ujian harus sungkem audio video ke kedua orang tua. Wajib mutlak, dan itu sudah tak lakukan sejak angkatan berapa 5 tahun yang lalu. Dan ini banyak diteruskan. Jadi untuk menuju ujian wajib hukumnya sungkem ke orang tua, kedua orang tua. Audio video ada wajib. Lah ada ini maaf itu sudah itu juga yang sampai kebetulan ibu saya masih sudah di sini. Karena setiap apa